Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajmain. Berjumpa lagi dengan kami Ceraitan Hikmah. Semoga senantiasa kita semua diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan segala urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Siapa yang tidak kenal dengan nama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, seorang raja para wali di seluruh dunia. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam waktu menuntut ilmu berusaha mencari guru-guru yang sudah pakar dan matang dalam keilmuannya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mempelajari serta memperdalam bermacam-macam ilmu, di antaranya ialah ilmu syariah. Seluruh guru beliau mengungkapkan tentang kecerdasan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau belajar ilmu fikih dari Syekh Abil Wafa Ali bin Aqil dan Syekh Abi Ali Khattab dan Abi Husain Muhammad. Dan beliau belajar ilmu adab dari Syekh Abi Zakaria Al-Timrizi. Dan ilmu thariqah beliau belajar dari Syekh Abi Khair Hamad bin Muslim Darwaidid Dibas. Dan masih banyak lagi guru-guru beliau. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani terus-menerus meraih pangkat yang sempurna berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau menduduki pangkat tertinggi. Dengan semangat juang yang tinggi disertai tekad yang kuat, beliau berusaha mengekang serta mengendalikan hawa nafsunya. Dan beliau berkhulwat di Irak selama 20 tahun dan tidak jumpa dengan siapapun. Syekh Abu Muhammad Al-Mufarraj meriwayatkan, pada waktu saya ikut hadir di majelis Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ada 100 ulama Baghdad telah berkumpul. Mereka membawa masalahnya masing-masing. Mereka berkumpul untuk mengadukan masalahnya kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Pada saat itu, suasana menjadi gaduh. Lalu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani memeluk dan mendekap para ulama itu satu persatu, dan masalah yang akan diutarakan mereka dijawabnya dengan tepat dan jelas serta memuaskan. Mereka menjadi heran dan kagum atas kehebatan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam menjawab masalah mereka tersebut. Pribadi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sangat takwa dikarenakan beliau sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika, Syekh Mian Utmatullah berkata, "Di negeriku, yaitu Burhaniyun, saya bertetangga dengan seorang kaya. Ia beragama Hindu penyembah api, namun ia sangat rindu dan cinta kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Setiap tahun ia mengundang para pejabat pemerintah, para ulama, dan tidak terkecuali para fakir miskin untuk berpesta sukaria dan makan bersama di rumahnya. Dan rumah itu dihiasi dengan dekorasi yang beraneka ragam. Warna keindahannya ditaburi dengan bunga-bunga yang harum dan sangat wangi. Dan tujuan diadakannya pesta itu semata-mata terdorong rasa cinta mahabbah kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Malah ia merasa dan mengaku menjadi murid Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Hingga akhirnya ajal pun tiba menimpa sang dermawan itu. Ia meninggal dunia. Dan pada waktu ia mati, keluarganya merawat mayat itu sesuai dengan keyakinannya, yaitu tata cara agama yang ia yakini, dan mayat itu harus dibakar. Namun timbul keanehan. Sosok mayat itu tidak hangus terbakar, bahkan sehelai rambut pun tak lenyap dimakan api. Dan akhirnya keluarganya sepakat bahwa mayat itu dihanyutkan ke sungai. Menghadapi kejadian ini,
di negeri tersebut ada seorang wali. Dan pada malam harinya, wali itu bermimpi dikunjungi oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dan beliau berpesan, mayat orang itu yang terapung dihanyutkan ke sungai, itu adalah muridku, dan ia telah diberi nama Sa'adullah. Segera angkat dia dari sungai itu, dan dikubur sebagaimana mestinya menurut kewajiban orang Islam, karena ia seorang Muslim. Mengapa sosok mayat itu tidak mempan ketika dibakar api? Hal ini tiada lain karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berjanji padaku bahwa Allah tidak akan membakar murid-muridku, baik dari api dunia maupun api neraka. Wallahu a'lam bishawab. Dan itulah kisah cerita murid Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ketika mengekspresikan kecintaan ia kepada beliau Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Dan semoga kisah ini dapat menambah ilmu pengetahuan kita dan menambahkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Bagikan video ini bila bermanfaat dengan tujuan untuk kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.